Pernah Ibu kasih, ini apa namanya, kumpulan latihan soal nggak? Belum, Ibu. Oh ya, siap ya. Jadi nanti UAS-nya sama dengan waktu UTS, kan waktu UTS juga kita pakai itu ya, pakai quizzes ya? Jadi UAS juga sama, cuman beda ini aja, beda materinya aja ya, beda soal-soalnya ya. Itu simpan aja soalnya supaya bisa dipelajari lagi karena nanti Anda akan ada ujian sertifikasi ya. Bahas studi aplikasinya ya. Ada yang sudah mencoba belum dimasukkan ke aplikasinya? Kelompok 1, 2, 3, 4 ada yang sudah mencoba? Kecil, Bu. Ya, itu di grup ada yang minta approve buat masuk ke Oh ya ini. siap, kelihatan ya, bentar. Iya justru Ibu teh mananya tuh muncul, itunya biasanya kan ada permintaan, oh ini ada satu orang. Ya. Kelompok Prabu udah mencoba studi kasus diinputkan ke itu, ke dalam aplikasi. Kan saya tuh udah kan project, Bu ya. Ya saya cari referensi untuk studi kasus kayak gitunya nggak nemu, Bu. Kalau untuk di kan project. Sebetulnya mah kasusnya mah sama ya, cuman mungkin nanti toolsnya aja kan yang beda cara menginputkannya ya. Iya. Yang penting kasusnya udah nemu belum? Ya, itu ya saya belum nemu kasus. Maksudnya contoh kasusnya Oh, itu tuh belum saya nemu. belum nemu ya. Oh iya ya. Kalau kelompok yang lain gimana? Ada yang sudah mencoba input kasus ke aplikasinya belum? Raisa gimana? Iya, Reza. Gimana, Res? Untuk alhamdulillah ke Ibu ya. Baik. Jadi untuk implementasi aktivitasnya sudah dicoba dientrikan di aplikasi platform Freecam-nya Bu. Dan untuk video tutorialnya sendiri sampai Menginspirasi kelompok lain juga yang belum dapat kasus. Bentar, saya izin kalau begitu Bu. Di HP Bu. Oh ya. Ya. Selain Liza, siapa lagi yang sudah mencoba kelompoknya? Selain kelompok Reza, ada yang sudah mencoba menginputkan
menggunakan aplikasi untuk manajemen project-nya? Halo, saya Bu. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Berbeda sama Reza ya kelompoknya ya, beda ya? Iya Bu, beda. Oh iya. Udah mencoba ya, berarti nanti bisa presentasi juga ya. Kalau videonya gimana? Udah nyampe mana videonya? Videonya udah di-record, cuman belum sempat diedit sih Bu. Oh siap ya. Berarti jadi udah saya buatnya ya? di laporan dokumen sama ini sih Bu. Laporan dokumennya aja saya capture gitu Bu jadinya. Oh siap. Ya, nanti videonya disiapkan juga ya. Baik, kalau ini kan Reza katanya lagi pindah device. Reza udah siap belum kelompok Reza? Ini ada Reza, ada Reza. Paling anggotanya baru saya aja Bu. Oh baru sendiri? Iya. Ya udah sambil nunggu yang lain ya. Reza udah lengkap anggotanya Reza? Reza? Siap Bu. Baru ini ya Teh Anggita ya. Siapa lagi yang belum hadir? Kita tunggu aja ya biar semua bisa lihat ya. Kita satu kelas berapa orang ya? Satu orang ya, berarti belum setengahnya, baru setengahnya ya. Sampai sekitar 15 lah ya. Sambil dipanggil-panggil di grup ya. Minimal kelompoknya Reza lengkap ya. Kurang berapa lagi Res? Kelompoknya Reza? Kurang 2 lagi ya Bu ya. Kang Silga sama Kang Rizky. Kang Silga udah hadir Bu. Kang Rizky juga udah hadir ya. Udah hadir juga dua-duanya. Berarti tinggal satu ya? Udah Bu, udah dua-duanya Bu. Kang Rizky sama baik. Kang Silga udah hadir. Oh iya, boleh bisa dimulai kalau gitu Res. Bentar ya. Boleh. Ini presentasinya langsung ke praktek ya Bu ya? Iya. Oke. Kalau begitu izin share screen berarti ya Bu ya? Ya. Baik semuanya, mungkin sudah terlihat ya untuk screen-nya. Sudah terlihat. Bentar. Jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih mungkin kepada Ibu Sri Kuswayanti atas kesempatannya ya dari tim kami kelompok 4 untuk sekilas mempresentasikan mengenai penggunaan platform manajemen ya aplikasi Freedcamp. Nah untuk layarnya mungkin terlihat ya sama Ibu sama teman-teman semuanya. Di sini merupakan dashboard ya atau halaman utama ya dari aplikasi Freedcamp ya. Nah untuk sekilas ya mungkin sama teman-teman ini juga bisa dibantu di sini ya. Jadi untuk aplikasi Freedcamp ini memang dikhususkan untuk pengelolaan aktivitas manajemen ya, di mana beberapa fiturnya memang berfungsi untuk kita mengelola suatu aktivitas ya yang melibatkan banyak orang, kemudian melibatkan sumber daya juga ya, kemudian dan terintegrasi ya secara online ya itu. Jadi dan untuk aplikasinya itu sendiri itu web based ya, dan namun untuk secara fiturnya seperti di presentasi sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa platform Freedcamp ini juga bisa terhubung ya melalui media digital
lainnya ya, seperti Apple ataupun Android ya. Nanti di video tutorial yang kami buat itu mungkin sudah lebih lengkap ya teman-teman ya. Namun di sini kami hanya mempresentasikan apa yang kami coba ya untuk menggunakan FreeCam ini diimplementasikan ke dalam sebuah aktivitas manajemen project. Nah, adapun untuk judul project yang kami coba input di aplikasi FreeCam ini ya, jadi aktivitas sederhana ya yang tidak banyak melibatkan sumber daya orang, sedikit orang, kemudian juga hanya menggunakan ya sedikit sumber daya ya sederhana lah, hanya internet, kemudian apa namanya itu jaringan internet dan network ya gitu ya. Nah, jadi untuk judulnya tadi seperti saya dan tim sampaikan itu adalah mengenai bagaimana kita membuat suatu project video ya untuk YouTube. Nah, di sini YouTube-nya itu kontennya itu mengenai tutorial. Kebetulan tutorial yang diberikan yang buat itu adalah tentang tutorial Excel ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk melihat projectnya itu kita bisa lihat di choose project ya teman-temannya di sini ya. Jadi di choose project ini setiap project yang dibuat itu sudah apa namanya tuh tampil ya, sudah muncul ya di sini. Contoh-contohnya ada yang sudah kami coba inputkan ya, ada per grup juga ya, di grup ada grup ini anggaplah grup 1 misalnya, grup pembuat konten Excel, kemudian ada grup tugas Cipma, ada grup project konten video, terus jadi ini dibuat per grup dan masing-masing grup itu ya punya projectnya masing-masing ya. Dan untuk setiap grup itu juga bisa ditentukan siapa yang menjadi PIC atau penanggung jawab atau orang yang terlibat ya. Ataupun misalkan kalau ada misalnya seorang YouTuber ya berarti ownernya itu YouTuber ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi lebih simpelnya sih seperti itu. Nah, kemudian untuk proyeknya sendiri, nah ini sebelum saya menjelaskan bagaimana cara input proyeknya, nanti sama teman-teman untuk cara bagaimana caranya. Di sini saya jelaskan dulu overview-nya saja ya. Jadi kalau dilihat di sini ada dashboard-nya ya, dari mulai project yang sedang, kemudian ada juga tugas-tugas yang sedang dikerjakan ya, walaupun baru sedikit di sini. Nah, kemudian dari agendanya ya. Kalau saya contoh satu project saja misalkan yang ini yang memang menjadi judul apa namanya judul tutorial kami ya untuk FreeCam ini. Nah, di sini terlihat ya untuk satu project ini sudah termuat beberapa tas ya atau istilahnya tuh tugas-tugas ya yang harus dikerjakan. Dan bisa dilihat di samping kanannya juga di sini ada ikon-ikon kecil ya yang menunjukkan PIC atau penanggung jawab yang ditugaskan untuk mengerjakannya ya. Ini contoh misalkan ada tugas persiapan materi ya, siapa yang mempersiapkan ya, dari sini ada Anggita, kemudian dikasih flag hike juga ya. Jadi ini flag hike itu important ya, artinya sangat penting. Nah, ini di tanggal berlakunya juga diperlihatkan di sini ya. Kalau kita klik saja di sini ya, misalnya di tasnya itu kelihatan secara detailnya apa saja yang dikerjakan misalkan oleh di sini kan assign to Anggita ya, oleh Teh Anggita itu apa saja ya. Pertama di deskripsi bisa kita lihat ini materi yang akan ditutorialkan ya, diantaranya misalkan satu pengenalan interface antar buka Excel ya. Jadi Teh Anggita ini bertugas skenario itu di sini sebagai yang pembuat materi ya untuk ketika kita ingin membuat tutorial video YouTube ya gitu ya. Video YouTube mengenai tutorial ya Excel di sini. Nah, kemudian untuk due date-nya pun ada di sini. Kalau kita klik di sini ya, kita bisa tentukan kapan dimulainya ya, kita bisa set kan kapan deadline-nya gitu ya. Nah, karena kan kalau namanya video YouTube itu kan harus terschedule, harus terjadwal. Istilah kata kalau kita ingin memaksimalkan suatu channel itu harus memaksimalkan dari sisi konsistensi upload seperti itu ya. Nah, maka untuk apa namanya tuh untuk implementasi pembuatan project satu video saja itu kita buat staggernya ya, sebuah stagger atau urutan mundur ya, di mana waktunya itu agar ketika proses posting atau upload itu tepat waktu ya, seperti itu ya. Jadi targetnya itu nanti uploadnya tepat waktu seperti itu ya. Nah, maka harus dibuat staggernya. Ini contohnya. Kemudian bisa di sini juga ada misalnya aktivitas recording ya, di sini dilakukan ya oleh saya sendiri ya untuk recordingnya. Kemudian ada editing videonya ya, ini dibantu Kang Rizky, ceritanya seperti itu ya untuk project YouTube itu. Kemudian kapan uploadnya ya, untuk upload juga untuk ke YouTube itu tidak sembarangan ya teman-teman ya. Jadi kita harus mempersiapkan dari mulai apa istilahnya tuh kapan upload, kemudian di deskripsi
deskripsinya mau diisikan apa, kemudian ada optimalisasi SEO-nya juga, kemudian juga ada optimalisasi tagline-nya juga gitu ya. Jadi semuanya harus benar-benar direncanakan dengan matang ya seperti itu. Hanya sekedar membuat satu video sebagai gitu kan, namanya video YouTube itu kan nggak cuma satu ya, pasti banyak tentunya. Nah, jadi ini baru kita contohkan input suatu pengelolaan manajemen project pembuatan satu video saja gitu ya. Pembuatan satu video saja. Nah, kemudian terakhir ada monitoring gitu analisisnya. Nah, ini contoh dari aktivitas kita monitoring aktivitas proyek yang kita lakukan ya. Ini proyek sederhana ya, proyek kecil seperti itu. Nah, kemudian selain itu mungkin saya tunjukkan juga ketika kita sebagai misalnya terus saya sebagai ownernya gitu ya. Kita bisa melihat progresnya ya secara bird view atau helikopter view ya. Kita bisa lihat secara kata manajemen ya dengan melihat dari sisi planner ya. Di sini ada Gantt kelihatan ya. Jadi Gantt itu menunjukkan progres aktivitas yang sedang berjalan ya teman-teman ya. Bahkan tidak hanya untuk tugas sifatnya memang single task tapi subtasknya pun diperlihatkan teman-teman ya. Dari mulai pencarian referensinya nih kan dilihatin, kemudian ada pembuatan skenario-nya, kemudian persiapan caption videonya itu kapan ya. Nah, itu juga diperlihatkan gitu. Dan selesai atau tidaknya juga diperlihatkan di sini. Kalau yang persiapan material ternyata sudah selesai. Yang recording sedang proses progres ya, kalau tandanya begini. Yang editing belum ya, recording ya, berarti ini serial proses ya, istilahnya serial proses seperti itu. Kemudian upload juga nunggu dulu nih sampai selesainya gitu ya, seperti itu. Jadi ini baru proses perencanaan ya, siapan seperti itu kalau yang ditunjuk di sini. Nah, mungkin sekilas ya mengenai monitoring itu seperti ini ya. Kalau monitoring nanti detailnya mungkin di video tutorial itu kami coba sajikan lebih detail lagi ya untuk aktivitas yang dilakukan melalui aplikasi FreeCam. Nah, mungkin Teh Anggita ya, silakan Teh Anggita dibantu, mungkin bisa. Oh maaf sebelumnya teman-teman ya, Bu, untuk Teh Anggita ini saya baru baca WA-nya, maaf Teh Anggita, kebetulan Teh Anggitanya sedang di luar ya, jadi mungkin saya gantikan dulu ya untuk mempresentasikannya. Namun beliau juga di video tutorial sudah membuat tutorial mengenai bagaimana mengenai penggunaan aplikasi FreeCam ini. Boleh, tidak masalah ya. Nah, baik. Jadi ini teman-teman saya bakal di Teh Anggita ya untuk mempresentasikan bagaimana kita membuat proyeknya ya itu seperti itu. Jadi mungkin yang pertama saya jelaskan ya, untuk membuat proyek ini karena ini tampilannya cukup user friendly ya. Jadi caranya juga cukup mudah ya teman-teman. Kita hanya perlu meluangkan waktu mungkin 10 menit sampai 15 menit ya untuk memahami ikon-ikon ini ya seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat di sini kan misalnya di sini ada home, ada project-nya ya, kemudian ada dashboard dan seterusnya. Ya kalau kita misalnya mau buat project sebenarnya dari sini juga udah muncul tuh ya, udah kelihatan ya. Udah di segala ditampilkan ya. Di sini ada klik new project, kita tinggal klik saja di sini ya, klik saja. Nah, di sini untuk pembuatan project itu ada 3 pilihan menu ya teman-teman ya. Di mana ada from scratch ya, artinya from scratch itu adalah suatu project yang benar-benar kita mulai dari awal ya. Artinya tidak mengacu kepada template yang sudah tersedia sebelumnya gitu ya. Kemudian ada from existing project, artinya ibarat kata ini menduplikasi project yang sudah ada atau sudah sebelumnya ya. Kalau misalnya kita buat video tutorial Excel ya untuk YouTube ya, berarti sebenarnya kita bisa from existing project ya, tinggal kita ganti judulnya saja. Misalkan kalau yang ini ya, project yang ini ini nama projectnya Excel tutorial serial part 2 ya. Berarti ini part 1, kemudian ada part 2, bisa buat part 3 ya. Part 4 dan seterusnya. Jadi bisa dari new project itu bisa kita bikin dari yang sudah ada projectnya. Kemudian ada yang dari template ya. Kalau dari template kita coba klik dulu ya. Nah, kalau dari template itu ini disediakan oleh FreeCam-nya sendiri. Nah, itu ya, oleh FreeCam-nya sendiri di mana ada beberapa yang bisa kita pergunakan ya. Misalkan kalau Mas project-nya per IT-an ya, teman-teman ya. Untuk template-nya itu bisa dilihat ya, ada task, kemudian ada discussion, ada kalender gitu ya. Kemudian kalau untuk misal engineering ya, itu sama juga ya.
gitu kan, sama juga. Kemudian untuk marketing juga ada, dan nah ini ada yang apa namanya tuh, cuman ini untuk fiturnya tidak dapat diakses ya, karena kita menggunakan serial yang free ya, yang gratis ya. Dan untuk gratisnya sendiri ternyata setelah lebih dalam Ibu dan teman-teman. Jadi untuk gratisnya sendiri itu tersedia 14 hari ya. Jadi kita bisa full fitur. Namun ketika sudah lewat 14 hari itu fitur-fiturnya terbatas ya. Kalau tidak salah sih hanya di masalah permission ya. Jadi kalau dengan berbayar itu permissionnya itu kita bisa atur sedemikian rupa sehingga tidak sembarang orang bisa mengakses proyek yang dijalankan ya. Sedangkan kalau yang free itu kita lebih ke simple manajemen sistem di mana setiap orang itu bisa mengakses ya. Jadi kalau ada orang yang usil ya bisa ngejailin gitu ya kedalaman isi dari proyek yang kita kerjakan seperti itu. Nah untuk tadi proyeknya ya. Kemudian untuk membuat proyeknya tadi tinggal new project. Nah kalau saya contohkan di sini yang from scratch ya. Kalau from scratch itu nanti ini benar-benar apa namanya settingan yang memang sesuai maaf yang memang dari nol ya, dari kosong ya. Misalkan di sini kalau kita lihat ketika kita membuat project ya, ini ada form yang harus diisikan. Yang pertama di sini ada grupnya dulu kita harus tentukan ya teman-temannya. Misalkan yang membuat project ini apa namanya tuh kita pilih dari misalnya tim tutor misalnya grupnya itu ya. Ya kalau di sini sih semuanya mau tim yang mana isinya orangnya sama semua ya. Teman-temannya dari Teh Anggita, Kang Sirga sama Kang Rizky ya. Kita bisa misalkan untuk project name-nya itu misalkan tutorial part 3 ya teman-teman ya. 3, kemudian kita bisa isikan deskripsinya ya. Deskripsinya itu mungkin tutorial part 3 itu menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan fungsi if, or, and dan seterusnya ya. Nanti Teh Anggita tuh yang akan bertugas tuh untuk mencari referensinya ya gitu kan, baik itu melalui media online atau melalui media buku pembelajaran seperti itu. Nanti beliau akan memberikan masukan-masukan ya untuk sang siapa tuh yang recording ya, artinya artisnya gitu ya, yang dipelajari oleh ya yang merekodnya. Nah, ini misalkan kita kasih deskripsinya misalkan yang singkat saja ya, tutorial if or and misalkan ya, seperti itu. Nah, setelah itu selain dari kita bisa memberikan deskripsi dan nama juga bisa diberikan tanda warna ya. Nah, karena kan ini enaknya kalau user friendly itu jadi memudahkan visual kita untuk melihat proyek-proyek. Misalkan ini kalau warnanya kita ini ya yang Excel tutorial misalnya warnanya itu hijau ya. Ya, kita tandai hijau. Jadi akan mempermudah ya ketika proyek ini misalkan proyek video mengenai Excel ya, atau misalnya kalau Photoshop warnanya biru misalnya kalau tutorial Photoshop ya. Itu memonitoring aktivitas yang sedang berjalan ya dengan visual, istilahnya visual. Nah, kemudian kalau kita ketik next maka kita bisa set aplikasi ya yang bisa diterapkan ya teman-teman. Misalkan jelas ya kalau namanya kita harus berikan fungsi tugas ya. Di sini ada task ya, ada tugas. Mungkin untuk time bisa arti time ini fungsinya adalah ketika suatu aktivitas itu dibuat ya atau task itu dibuat, maka ketika di set time itu kita bisa berapa jam dikerjakan gitu kan. Istilahnya kita target 1 jam gitu kan. Nah, maka harus dikerjakan dalam waktu 1 jam gitu ya. Jadi ini menunjukkan angka produktivitas dari aktivitas yang dikerjakan ya. Kemudian ada milestone ya teman-teman. Di sini milestone itu lebih ke target ya. Jadi kalau di suatu proyek seperti YouTube ini cukup penting ya untuk milestone ini. Misalkan kita akan menandai di mana ketika proses monitoring analitik YouTube itu untuk engagement-nya atau reach-nya itu sudah sampai 2.000 viewer di jam berapa gitu kan istilahnya. Gitu. Nah, kan ada files di sini ya. Ada files itu fungsinya juga untuk menyimpan data ya. Namun di sini versinya harus yang sifatnya berbayar ya teman-teman ya. Jadi untuk yang versi gratisnya itu sangat minimal sekali. Kalau seingat saya itu itu hanya tersedia 2 MB saja ya teman-teman. Sehingga kalau untuk video YouTube enggak mungkin lah untuk bisa menyimpan data sebesar video yang notabene itu lebih dari 500 MB ya. Kemudian ada issue tracker
kalau kita set berarti kita menandai bahwa ada masalah misalnya dalam proses editingnya ada error atau apa seperti itu ya. Nah, kemudian kalau wiki itu jarang digunakan ya teman-teman. Jadi ini untuk dokumentasi sebenarnya saya juga belum dan tim ya belum terlalu mempelajari lebih dalam. Nah, kemudian ada kalender ya, kalender itu ya untuk pengenalan seperti itu. Nah, kemudian ada overview dan ada planner ya. Planner tadi yang seperti ditunjukkan itu menunjukkan suatu grafik progres ya, itu digambarkan dalam bentuk chart Gantt ya, Gantt chart ya seperti itu. Kita buat projectnya ini create project ya. Nah, maka akan muncul satu apa namanya tuh aktivitas project baru ya. Di mana di sini tutorial Excel part 3 ya. Ini warnanya hijau, ini hijaunya kurang beda dikit ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, jadi tinggal kita klik saja maka kita akan masuk ke halaman kosong di mana kita bisa isikan nih sebagai seorang manajer tugas apa saja yang harus dikerjakan. Seperti itu ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ya biar enak ya, langsung saja mungkin dari Kang Rizky atau Kang Sirga ada yang mau menambah kalau boleh. Silakan teman-teman satu kelompoknya untuk menambahkan ya. Ya boleh bisa bantu jelasin mengenai widget ya atau taskbar, kemudian ada color ya, ada bagaimana kita ini tracker ya. Mungkin ada teman-teman yang boleh membantu menambahkan Kang sama Kang. Kebetulan Teh Anggita sedang di luar ya di perjalanan ya. Ini sambil menunggu rekan-rekan yang menambahkan, Reza, Ibu mau menanyakan, kalau di sini nanti ada notif PIC-nya atau manajernya untuk proyek-proyek yang memang sudah mendekati tenggat waktu gitu ya, atau dia overtime gitu kan? Kalau secara notifikasi ya, jadi untuk waktu ataupun ketika proyek itu baru masukkan Bu, itu langsung aplikasi karena ini terintegrasi dengan mobile yang seingat saya itu. Jadi notifikasi kalau di ini karena kita buka mungkin waktunya sudah mendekati ya. Nah, tapi kalau di mobile phone itu biasanya saya muncul pop up Bu ya gitu ya. Jadi ya kadang bisa email juga Bu. Nah itu lumayan ya, jadi menu-menuin email juga ya. Tapi kan kalau memang ini project ya sangat penting berarti Sangat informasi. penting, betul. Ya, jadi menggantikan fungsi email ya, langsung otomatis ya seperti itu. Menggantikan fungsi email, kita nggak usah ketik email manual, ternyata langsung muncul, oh ada tugas tambahan nih. Nah, seperti itu Bu sih. Kalau saya lihat di percobaan 2 minggu sama teman-teman ya Bu ya. Walaupun mohon maaf nih kalau nanti kurangan atau belum maksimal dari percobaannya. Ya. Jadi kan ke manajemen project ini softwarenya itu kan untuk mengelola project ya tadi ya. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan bagaimana kita bisa selaku manajer juga melihat secara keseluruhan kan di Gantt chart-nya tadi ya. Nah, jadi kalau kelebihannya yang software ini berbasis visual, memang kita nginputnya nggak langsung di Gantt chart ya. Saya di Gantt chart juga bisa ya, saya lupa bisa lagi sih Bu. Kita coba dulu ya untuk di Gantt chart bisa nggak ya, saya lupa. Nah, kalau dari situ memperhatikan tuh kayak critical care tuh ya, jalur kritis gitu atau milestone yang memang itu tuh dia kalau dari sisi hitungan kemarin kita secara teoritis ya. Iya. Kita menghitung titik-titik kritis yang nilai float-nya 0 kan sana bisa dilihat nggak ini pekerjaan ini yang dia nggak boleh bergeser waktunya gitu kan. Iya. Nah, apakah sudah bisa dibaca belum di tampilan Gantt chart-nya gitu ya? Ini kalau di Gantt chart ya Bu, untuk menambahkan tugas itu bisa ya Bu, langsung di sini. Tambah juga di sini. Namun kalau untuk lebih detail mengenai kemarin stop atau apa namanya istilahnya tuh ya carpet ya. Itu saya baru coba-coba Bu ya, cuman belum maksudnya gitu ya dari aplikasi ini ya. Jadi kalau misalnya ada grafik ini tidak cuma sekedar tidak cuma sekedar ya teman-teman. Jadi digeser kita kan seperti ini. Dan bisa juga tarik kan ada seperti ini ya startnya untuk referensi tarik ke sini ya.
Ini bisa ditarik. Nah, agak susah ya. Ini belum terlalu di sih Bu mengenai fungsi-fungsi tombol ini di sini. Ya, boleh ya. Ya. Tapi ini sudah lumayan bagus ya, bukan sudah lumayan, bahkan sudah bagus ya, sudah bisa mulai memahami. Kalau yang sebelumnya kan kita baru memahami fitur-fiturnya ya. Betul Bu. Fitur-fitur dari masing-masing aplikasi setiap kelompok mempresentasikan. Nah, kalau sekarang sudah mulai menguji coba kan ya, menguji coba tadi bagaimana kita meng-create project kan ya dan mengelolanya. Nah, tinggal mungkin nanti untuk pekan depan bisa dieksplor lagi lebih jauh lagi pemahaman kita secara teori kemarin kan namanya early finish ya. Itu kemudian juga tadi ada pet ini bisa tergambar nggak? Ada nggak diagram yang di perhatian buat kita terutama di pekerjaan-pekerjaan yang memang dia nggak boleh. Ya, contoh kasus misalnya buku ya, ini hari ini kan ada buku yang harus launching di kegiatan graduation anak TK. Anak TK tuh sekarang kan wisuda ya, masih musim wisuda ya. Nah, Ibu pernah sampaikan itu si proyeknya itu kita create selama 3 bulan. Jadi ada titik titiknya berarti kapan buku itu harus cetak dummy. Cetak dummy itu berarti cetak dalam bentuk buku contoh ya. Bukunya belum buku final, tapi buku contoh gitu. Kapan itu harus dicetak, kapan itu harus diterima oleh klien, divalidasinya itu maksimal di tanggal berapa, sampai dengan buku itu terkirim maksimal di hari. Jadi itu selesai gitu ya dengan kegiatan kelola. Kalau dengan aplikasi ini kan diharapannya itu kan bisa terlihat ya, atau dikasih notif kayak tadi ya. Notif misalnya H-1 atau apa, bentuk notifnya kan mungkin pasti beda-beda ya. Tiap aplikasi ya, terutama dengan pekerjaan yang memang beda. Ada injure time-nya ya, ada waktunya kan tadi ya, waktunya itu. Ada Bu, ada end. Nah gitu ya, tinggal diekspor aja ya untuk kelompok ini sudah bagus, applause dulu. Kemudian analisis. Nah, dari sini kan rekan-rekan mahasiswa kan juga bisa apa namanya tadi menggeser-geser nah, tinggal nanti pekerjaan ada di titik-titik kritis yang memang nggak boleh geser gitu. Kalau dalam kegiatan perkuliahan satu besar yang sering Ibu kan itu yang itu ada di kegiatan geser itu kegiatan perkuliahan puas kalau misalnya ada pertemuan perkuliahan selama 1 semester. Pokoknya Reza ada yang mau menambahkan nggak nih supaya Rezanya supaya ya nanti nilainya 1. Iya. Ini sama kolom dashboard. Siap Kang Rizky ke ya teman-teman ya. Oke, kita lihat. Oh ini izin mau ya Bu. Kebetulan saya tadi lagi dengerin ini. Critical Path di sini Bu. Critical Path ini saya baca ada notifikasi komen highlight Critical Path. Namun settingnya nanti kami explore lagi ya Bu. Baik ya. Oke, silakan Kang Rizky. Iya, saya akan menjelaskan soal dashboard. Jadi dashboard itu sendiri sebentar. Dashboard itu visualisasi tugas.
tugas yang ingin dikerjakan. Di dalam taskboard itu ada filter untuk memfilter task yang dikerjakan, ada search untuk mencari, ada grup juga untuk mengurutkan, bulk edit. Bulk edit itu, aduh saya belum tahu bulk edit buat apa. Di sini juga kita bisa menambahkan dates ya. Dates itu untuk menentukan deadline. Priority untuk menentukan sepenting apa tugas yang akan dikerjakan. Juga save search. Lalu di setting, coba ke setting A. Setting di ini. Ini ya? Iya. Betul ini ya? Ah, oke. Iya. Di sini ada display untuk mengatur display aja ini mah. Mau bentuknya kayak gimana tasnya. Urutan tasnya. Terus ada show notification, tahu. Enable on the action. Ada juga fitur yang namanya export to XLS file untuk mengekspor tugas kita dalam bentuk Excel. Udah mungkin untuk taskboard segitu aja. Sekarang masuk ke calendar board, A. Ini kalender board ya ini ya. Ini bisa ya, ini kelihatan ya ada tag-tagnya. Iya. Jadi kalender ini untuk melihat kapan tugas jatuh tempo dan melihat sekilas seperti apa beberapa minggu atau beberapa bulan yang ke depan. Seperti kita menyelesaikan salah satu task nih yang udah selesai, bisa dilihat di kalender board selesainya kapan, bisa dilihat semuanya, dan deadline-nya juga, deadline project juga bisa dilihat lewat kalender board. Dalam kalender board itu paling sama, ada filter, ada search buat mencari tugas yang sudah selesai, ya untuk mencari tugas-tugas, untuk melihat deadline-nya. Juga ada add item. Add item itu untuk menambahkan milestone dalam project. Di mana add item ya Kang? Saya lupa. Add item untuk menambahkan milestone dalam project. Add item itu. Ini ya, milestone ini ya, milestone. Iya, di kolom add item di kalender board. Oh, kalender board ini ya. Iya. Nah, di kalender board di. Oh iya. Iya. Di boardnya ya bisa diklik ini sebenarnya, di boardnya itu bisa diklik, ada item di sini. Ya. Iya. Ya, ini diklik menambahkan ya. milestone Ini. aja. Terus di settingnya tuh ada. Bisa event, bisa task, bisa milestone, bisa isu ya. Iya. Gitu. Jadi calendar of event ya Kang namanya ini. Istilahnya COE, kalau istilah di perusahaan itu namanya COE. Iya. Gitu. Kalau di sini di settingnya mah nggak ada yang fitur yang lainnya, cuma ini aja. Paling export to Excel yang tadi, sama lihat deadline-nya, view. Kita bisa langsung nyari deadline-nya di sini di setting ini. Udah cuma segitu aja Kang ini mah. Ya simple ya. Jadi memang kebutuhannya itu user friendly ya. Jadi kita kalau untuk mempelajari semuanya yang meluangkan waktu sekitar full time ya sehari 2 hari itu cukup sih untuk mengeksplornya sebenarnya. Iya, ini mah cukup simpel untuk orang awam gitu ya yang nggak tahu perkomputeran. Ini juga cukup simpel dah. Ya, dan setiap menu itu sudah ditunjukkan. Misal ini ketika kita bikin event atau apa ya, tombol-tombol kita arahkan saja tombolnya, nanti ada keterangan tuh search misalnya seperti itu, timer gitu kan, kemudian ada quick add gitu kan. Jadi
lebih visualnya itu lebih enak sih kalau saya pribadi gitu sebagai orang yang awam ketika baru mengelola manajemen project, yaitu mudah ya untuk project-project yang sifatnya mini gitu ya. Insya Allah sih ini bahkan kalau saya pribadi Bu sama teman-teman ini saya sudah coba implementasikan di kantor sendiri ya. Jadi beberapa project yang sifatnya activity annually itu udah saya coba masukkan ke aplikasi Pritcap ini dan alhamdulillah bermanfaat. Mungkin kalau memang kedepannya lebih sustainable, lebih enak ya saya coba berbayarnya mungkin ya dan diajukan kalau di perusahaan seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin dari Kang Sirga, bagaimana Kang Sirga? Ada yang boleh dibantu untuk menjelaskan karena memang masih banyak fitur yang perlu disampaikan. Ya paling saya itunya Kang widget board-nya Kang. Saya masuk ke Maaf ya Kang, share screen-nya ngikut Kang Reja. Siap kan kita tim, harus paham dan harus satu hati ya, motor Honda. Oke, kita masuk ke widget board ya teman-teman. Ini Kang Sirga akan menjelaskan. Di sini sudah dicontohkannya ada widget board yang tampil. Coba silakan Kang Sirga. Ya. Di sana kan ada add item, new project, dan create widget. Create widget gunanya untuk mempermudah jadi kita bisa lihat, bisa di create widgetnya kan. Di sana ada activity. Udah muncul. Udah muncul ya create widgetnya di sini. Ya. Diklik kan yang select. Oke. Ya, di sana kan ada activity, kalender, yang atasnya kan, yang tanda panah, itu. Ini ya, diklik. Pilih yang. Iya, diklik. Yang pilih yang mana nih? Diklik activity. Oke, udah. Ya. Ini muncul checklist yang mau ambil dari project mana ya? Di sana bisa kita tampilkan all project atau mau satu-satu juga bisa. Yang paling mudah sih all project aja. Langsung di create widget. Ya, biar kelihatan semua ya Kang ya. Ya. Jadi kan mempermudah aktivitas apa saja yang telah dilakukan. Ini kelihatan nih aktivitasnya nih, ada update-nya ya. Kalau Kang Sirga baru udah beres ngupload nanti ketahuan di sini Kang ya Kang ya. Ya, betul. Nah, seperti itu ya. Ya itu skenario ceritanya ya, teman-teman ya. Banyak juga pilihan di create widget, Kang. Ya, ada betul. Kalender, CRM, kalender ya. Kita coba buat kalender aja ya project ini. Kalender juga bisa menampilkan semuanya atau satu persatu juga bisa. Ini bisa yang sering dipakai sih itu cuma activity sama kalender, CRM, issue tracker juga sering sih, kadang sering dipakai sama project manager. Iya, jelas lah issue tracker pasti dipakai Kang kalau ada problem atau masalah jangan sampai disembunyikan, bener kan? Bisa menghambat project, bener kan? Milestone juga sama manajemen. Jadi timer tolak ukur waktunya. Betul. Ada history project manajemennya. History, nah ini mah history ya. Kita coba create saja lah. Nah ini history. Nah di sini project apa aja yang pernah dikerjakan ya seperti itu ya Kang ya? Iya betul. Kelihatan untuk progresnya. Banyak juga sih. Ada time, task, project, tasky. Jadi untuk mempermudah aja sih kalau create widget. Jadi widget. Kalau tasky itu Akang tahu nggak fungsinya buat apa Kang tasky? Tasky sama CRM itu dua itu belum saya itu Kang. Oh, bantu saya jelasin aja ya karena kemarin malam saya udah pelajari. Jadi tasky itu ini memang bagi-bagi Bu sama teman-temannya untuk eksplorasinya. Nah kebetulan saya ya mana aja dulu lah istilahnya kita explore. Nah untuk tasky itu istilahnya untuk penugasan itu kita bisa atur sesuai dengan PIC-nya. Jadi tidak semua PIC misalnya terlibat ya. Misalnya kalau untuk di sini kan ada contoh misalkan buat Kang Sirga itu sebagai seorang uploader ya dia nggak perlu dapat informasi mengenai siapa yang mencari referensi, siapa yang ngedit gitu kan. Nah jadi lebih ke personalisasi tugas gitu Kang. Bu sama teman-teman ya. Dan kemudian ada tadi satu lagi apa CRM ya. CRM itu customer relation ya. Jadi untuk kita bagaimana bisa berhubungan ya dengan customer kita. Misalkan kalau ini ibarat kata nih saya customernya ya sebagai seorang YouTuber saya minta ke Kang Sirga, Teh Anggita sama Kang Rizky untuk membuat aktivitas-aktivitas yang membantu saya untuk menjadi seorang
seorang YouTuber misalkan ya, itu membuat video dan lain-lain. Nah itu nanti di create-nya itu hubungannya itu melalui CRM ya. Cuman untuk penggunaan CRM sendiri masih kita eksplorasi ya. Jadi masih ke yang lebih fungsi-fungsi sederhananya. Seperti itu. Gimana Kang Sirga, ada yang lain lagi Kang Sirga? Paling adu ketangkasan, Kang. Adu ketangkasan print game sama aplikasi lain. Oh iya ya. Kelebihan dan kekurangannya. Ya, kemarin saya juga coba tuh adu-adu dengan yang lainnya. Ada beberapa, cuman kalau saya sih kalau saya pribadi sih masih enak pakai print game ya. Kebetulan pas lumayan lah. Cuman nggak tahu nih, kadang ada juga suka ngebug ya. Kemarin ini Kang Sirga pernah sempat ngebug nih di widget ini. Ini kemarin malam saya benerin nih Kang Sirga. Ya betul. Jadi ada lebah. kalendernya tuh jadi tiba-tiba banyak ya ke bawah itu kan widget kalender ini. Nah, saya otak-atik dikit, alhamdulillah bisa dikembalikan lagi seperti ini ya. Jadi kalau sebelumnya ini teman-teman kalendernya tuh sampai ke bawah gitu kan, ngerusak pemandangan gitu ya. Itu sih. Gimana Kang Sirga, ada yang lain lagi yang bisa disampaikan atau sudah cukup? Nanti boleh saya tambahin lagi lah. Ya. Nah, mungkin dari teman dari saya ya, selain tadi yang disampaikan Kang Sirga sama Kang Rizky ya, itu ada juga reporting Bu. Jadi teman-teman juga ya, ada juga reporting di mana untuk reporting ini lebih ke seperti dashboard informasi yang lebih singkat, padat dan jelas ya, sederhana ya. Jadi tidak sampai ke detail activity dan itu sifatnya lebih ke arah summary atau rangkuman ya. Dimana kalau kita lihat di sini dari beberapa proyek yang ditampilkan ya, kita bisa pilih proyeknya ya, itu ada ini kan karena baru dibuat ya untuk tutorial Excel part 3 itu belum ada progres sama sekali ya teman-teman ya. Kemudian kalau saya mana tadi summary itu. Nah ini kalau proyek yang lain misalkan Excel yang part 1-nya ternyata sudah ada progres ya. Nah, ini ceritanya 20 no progress ya, belum kami tandai ini Bu teman-teman ya. Jadi baru in progressnya 1. Ini memang dibuat skenario seperti ini gitu kan. Baru beres 1 lah istilahnya, komplit 1, kemudian no progressnya masih banyak. Nah ini bisa dilihat juga per orangnya ya. Ini jadi fungsi report ini untuk seorang owner atau manajernya ya. Nanti bisa ngelihat bagaimana progres masing-masing dari PIC yang bertanggung jawab atas aktivitas di proyek ini gitu ya, seperti itu. Kemudian selain itu ada juga isu tracker board. Ini belum dicoba oleh ada masalah gitu ya. Misalkan di part 1 itu ada kendala, misalnya kendala di editing gitu ya. Misalkan softwarenya itu udah habis masa expire-nya ya. Nah, kita tambahkan misalkan di sini kendala editing. Nah, nanti ini akan masuk langsung kode masalahnya ya. Kalau di perusahaan itu ada namanya istilahnya itu ini sama persis seperti PICA ya, Problem Identification and Corrective Action. Jadi suatu alat atau fungsi untuk kita mendeteksi adanya problem ya ketika kita mengerjakan suatu project ya. Itu singkatnya. Kemudian ada kita bisa lihat by flag juga ya. Ini milestone ya untuk melihat ini salah ketik jangan KPI harusnya ya. Ini ketikanya tuh saya lupa kemarin misalkan untuk analitis YouTube itu sudah mencapai ya tadi 2000 misalkan viewernya. Itu untuk melihat hasil dari proyek kita itu sudah mencapai target atau belum. Misalnya target kita 10.000 viewer, masih belum nyampe gitu kan. Nah nanti kita tugas terus tuh monitoring gitu kan sampai bisa nyampe ke misalnya 10.000 viewer. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan dari tim kami. Mohon maaf apabila ada kurang atau penyampaian yang atau pemaparan yang belum lengkap atau belum baik ataupun ada yang mungkin salah penyampaiannya ya harap dimaklum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari tim kami kelompok 4 mungkin. Itu aja Bu sama teman-teman. Ya baik, terima kasih Reza dan teman-teman. Ibu pikir udah cukup ya kalau untuk explore maksudnya explore untuk implementasi proyeknya ya di aplikasi ya. Nah, tinggal nanti pekan depan itu kita akan bahas bagaimana sih tadi memahami istilah-istilah yang kemarin kita pelajari secara teori ya, yaitu tadi critical path, kemudian ada early start, early finish, late start, late finish ya, sama titik-titik kritis ya. Nanti apakah ditampilkan, tadi kan kata Reza ada nih, fiturnya tinggal diekspor. Aplaus dulu ya buat kelompok Reza ya. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain ya. Pastinya kan kelompok lain sudah mulai mencoba ataupun mungkin baru mau mencoba, silakan saja ditanyakan. Secara umum sih fiturnya pasti secara umum sama ya. Yang namanya manajemen project ya aplikasinya untuk mengelola project sama lah. Kalau kita pakai mobil ya sama. Secara keseluruhan mobil itu alat untuk kita berkendaraan pergi gitu kan.
Nah, tinggal kan masing-masing mobil punya fitur sendiri-sendiri, pasti nggak akan beda jauh gitu ya, rodanya 4 gitu kan, kalau mobil-mobil, yang dipakai untuk, kita bukan truk gitu ya, mobil-mobil sedan atau apa itu kan udah jelas rodanya 4, cuman kan nanti ada mobil yang sudah matic, nah ada yang masih manual, yang manual pun juga kan fiturnya masing-masing sehingga pasti itu efeknya juga akan memberikan layanan yang berbeda ya, bisa dipahami ya. Jadi artinya ruang ini akan membuka diskusi kalau memang kita tadi aware ya, kita juga ingin tahu, punya rasa keingintahuan yang tinggi. Tapi kalau kita sudah stop, ya Bula paling juga gitu-gitu aja software-nya, udah nggak tidak akan membuka diskusi. Sebetulnya Ibu juga mengharapkan di sini ada diskusi karena masing-masing dari kelompok kan itu menganalisis aplikasi yang berbeda ya dan pasti juga akan memiliki layanan yang berbeda. Jadi silakan ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke kelompok berikutnya ya. Boleh ya, jadi Ibu catat juga nih aktivitasnya juga yang presentasi yang bertanya ya, silakan. Ya tadi seperti Reza sudah mulai mencoba untuk di kantor, nah itu harapan Ibu juga seperti itu ya, karena salah satu manfaat daripada kegiatan perkuliahan manajemen project ini ya Anda nanti lulus dari kampus itu kan punya keterampilan mengolah pekerjaan ya, diantaranya sudah dengan bantuan aplikasi yang memang sekarang tadi bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti bisa lihat kan dari 4 kelompok ini, kira-kira yang mana yang bisa kita cobakan untuk implementasi berikutnya ya. Kalau istilah kurikulum sekarang itu rencana tindak lanjut. Nah, setiap kegiatan perkuliahan itu diharapkan tidak semata satu arah dari dosen, memberikan materi apalagi sekarang materi-materi itu kan sebetulnya luas ya, nggak kayak zaman Ibu kan harus nunggu bukunya dulu, harus juga lihat dulu apakah itu ada dalam bahasa Indonesia ataupun terbatas dalam bahasa Inggris, belum lagi kita juga nggak punya dana untuk membelinya ya, seperti itu kondisi zaman dulu belajarnya kan. Tapi kalau sekarang Kementerian Pendidikan juga dengan paradigma belajar baru adalah kegiatan belajar itu berpusat pada siswa, pada mahasiswa, dan diharapkan juga pendidik itu memberikan pengalaman nyata, jadi pengalaman kontekstual. Nah, hari ini dan pekan-pekan sebelumnya, memang kenapa kita banyak berkutat di ekspor aplikasi, karena memang harapannya itu juga kegiatan belajar kita lebih kontekstual, ya, lebih terasa nih, teori-teori yang Ibu sampaikan itu di aplikasi itu kayak gimana sih, gitu kan, contohnya gitu ya, dan harapannya memang juga Anda menjadi pembelajar sepanjang hayat, dalam arti ketika selesai perkuliahan ini Anda juga tetap ekspor kalau memang memerlukan ya aplikasi ini untuk digunakan di tempat kerja Anda ataupun Anda mencoba untuk mengolah proyek kecil. Dan pembelajaran sepanjang hayat ini memang akan terjadi ya kalau kita punya sifat rasa ingin tahu gitu kan, tapi kalau kita tadi isunya mental block, alah paling gitu-gitu aja lah, udah tahu gitu ya, ya itu tidak akan membuka ruang diskusi. Jadi sampainya ilmu pengetahuan itu adalah diantaranya diawali dengan rasa ingin tahu apa, mengapa, bagaimana gitu ya. Yang salah satunya tadi untuk fitur-fiturnya sudah disampaikan oleh rekan Anda ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kelompok berikutnya tadi kelompoknya Reza ya. Ini ya, balik lagi Ibu suka ngasih semangat, Ibu megang anak SLB, sekolah SLB ya. SLB sekolah luar biasa itu mereka diajar berpikir kritis ya, diajar juga untuk berpendapat ya tentu saja sesuai dengan kapasitas mereka yang memang mereka maksimal di usia 10 tahun ya. Ekspornya itu, IQ-nya itu terutama untuk yang memang memiliki keterbelakangan mental. Nah, bayangkan ya, guru-guru SLB itu banyaknya dokter-dokter ya, Ibu aja baru S2 ya. Mereka explore banget dan mereka itu berupaya banget untuk siswanya itu punya rasa ingin tahu ya, karena mereka akan menghadapi masa depan yang mungkin juga nggak ada orang tuanya, hanya ada kakak dan adiknya saja, tapi mereka harus persiapkan itu. Nah, Anda ini mahasiswa, jangan sampai sudah diberikan ruang untuk diskusi tuh diem aja gitu ya. Itu apa bedanya ya, maksudnya bukan apa bedanya, sayang banget ya, kita yang punya kesempurnaan Allah berikan untuk kesempurnaan berpikir kalah sama rasa nggak peduli, atau rasa ya udahlah saya nawe nilai 5 gitu ya, atau ya udah cukup tahu dengan materi yang disajikan di kelompok saya saja. Sangat sayang banget ya kalau Anda cuman
berpikir ngagugurkeun kewajiban atau dapat nilai saja. Karena sekarang memang kita itu harus dilatih untuk berpikir kritis ya di abad sekarang ini dengan keberlimpahan informasi ya. Semua bisa maju kan, asal tadi mereka itu punya kemauan nggak untuk bisa memanfaatkan dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Karena kalau punya rasa ingin tahu yang banyak, pasti dia akan banyak belajar, banyak baca, dan banyak juga dia mengemukakan hal-hal yang memang kiranya itu membuka ruang untuk diskusi ya, terutama di materi ini yang memang Ibu harapkan dengan adanya 4 kelompok yang berbeda-beda itu terbuka ruang diskusi ya. Mau kerja keras ya, dalam artian ya kalau waktunya kuliah ya kuliah, all out untuk kuliah. Kalau waktunya kerja ya kerja gitu ya. Itu memang bagian dari resiko kita yang kelas karyawan. Tapi hasilnya juga nanti Anda yang akan dapat kan, kalau yang lain mungkin yang reguler belum punya karir, kalau Anda sudah ya sama. Anak Ibu juga yang besar kelas karyawan ya. Dia kemarin D3 di Telkom, alhamdulillah lulus, terus kemarin magang di Telkom juga sekarang dia WFH ya, kerja remote langsung dengan perusahaan di Jakarta. Jadi sambil di Jakarta sambil dia binusnya e-learning. Jadi sama dengan Anda ya, Ibu bilang ya itu resikonya kerja sambil kuliah harus bisa dimaksimalkan kesempatan itu karena nggak semua orang punya kesempatan ya kerja sambil kuliah gitu ya. Ya silakan kelompok berikutnya ya. Kelompok berikutnya kelompok Reza, maka ini di take down aja dulu ya Reza ya. Terima kasih Reza. Ya, baik Bu. Izin live screen ya Bu ya. Ya. Ya, stop kelompok Reza. Ya. Kelompok Reza siapa aja yang udah datang, Rez? Halo ya Bu, mungkin kelompok saya dari Kang Angga sama Kang Redi ya. Udah ada yang hadir? Ya, sudah ada. Ya, silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya rekan-rekan. Ya, silakan. Baik, jadi kelompok kami itu ceritanya membuat studi kasusnya membuat proyek umroh, dan aplikasi yang digunakan untuk monitoring proyeknya itu menggunakan Asana. Jadi ada beberapa kegiatan, 4 kegiatan besar. Yang pertama ada preparing, planning, implementasi, sama closing. Di dalam preparing itu nanti ada membuat TOR. Sebentar. Ini urutannya belum terurut. Jadi yang pertama ada membuat TOR, kemudian membuat proposal teknis, membuat project charter, kick off, kemudian design review meeting. Kemudian di kegiatan planning ada spesifikasi requirement, analisis, dan desain. Selanjutnya di tahap implementasi ada development and installation, security and quality source code, user acceptance test, deploy to production, sama user training. Kemudian di bagian closing itu ada berita acara uji terima, berita acara rekonsiliasi, sama berita acara serah terima. Jadi di sini untuk monitoring projectnya kita bisa melihat daftar kegiatannya dalam bentuk daftar, kemudian dalam bentuk papan, kemudian dalam bentuk Gantt chart, sama dalam bentuk kalender, kemudian nanti juga ada dashboard. Di sini bisa memperlihatkan ada tugas yang selesai, tugas yang belum selesai, tugas yang terlambat, total tugas, kemudian ini grafiknya, grafik dari beberapa kegiatan, jumlah tugas, ini tahapannya, kemudian total tugas yang sudah diselesaikan. Kemudian di sini ada partisipan sama penyelesaian tugas berdasarkan waktu gitu. Paling mungkin langsung ke demo cara buatnya ya. Jadi untuk cara membuatnya itu di sini bisa menambahkan proyek baru, kemudian kita bisa mengimportkan dari spreadsheet atau menggunakan template, atau bisa dari proyekan kosong. Kalau misalnya menggunakan template, ini sudah
disediakan oleh asananya. Mau bentuknya seperti apa? Apakah bentuk daftar, papan, atau langsung gancar? Sebenarnya kalau misalnya kita buat dari proyek kosongan pun, kita bisa include semuanya gitu. Mulai dari papan, daftar, sama ke gancarnya. Mungkin kita coba buat yang kosong aja. Di sini misalnya contohnya proyek travel umrohnya tahap 2. Di sininya bisa public, kemudian pilih salah satunya dahulu. Mungkin pertamanya daftar dulu aja. Kemudian di create project. Nah, nanti ditampilkannya di semuanya tetap dapat gitu. Ada daftar, papan, Gantt, kalender, dashboard, sama lain-lain. Untuk penginputan kegiatannya ini bisa dari daftar, bisa langsung di Gantt-nya, bisa melewati papan. Mungkin di contoh kita di membuatnya, pertama misalnya preparing juga, karena ini proyek pengembangan perangkat lunak, setahu saya tahapan-tahapan yang dilalui atau dilakukannya seperti yang tadi, karena kebetulan saya juga kerjanya sebagai dokumentasi proyek perangkat lunak, jadi tahu kurang lebihnya bagaimana proses pengembangannya gitu. Kemudian di sini ada sub kegiatannya. Yang pertama tadi membuat TOR atau term of reference, kemudian membuat proposal teknis, membuat project charter, melakukan kick off project dengan kliennya, sama design review meeting dengan klien juga. Kemudian di sini kita bisa meng-assign siapa yang mengerjakan proyek ini. Misalnya saya sendiri membuat TOR karena melibatkan project manager sama technical writer untuk mendokumentasikannya. Ini kita bisa langsung assign atau bisa di-invite lewat email. Kemudian misalnya tenggat waktunya seminggu misalnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan detail siapa saja yang terlibat. Misalnya di sini ada deskripsinya ngapain, terus subtugas dari kegiatan itu tuh apa, misalnya mengumpulir kebutuhan atau permintaan modul-modul dari klien misalnya. Jadi kita bisa saling update progresnya di sini. Itu misalnya hari pertama kita mengumpulkan beberapa modul dari aplikasi ini gitu, dari kliennya gitu. Mungkin itu. Terus kalau misalnya dalam bentuk papan ditampilkannya seperti ini, misalnya ini preparing, bisa juga kita langsung komen di sini. Kalau misalnya sudah selesai, bisa ditandai sudah selesai, kemudian bisa attach file, menambahkan subtugas, ini menambahkan link tautan gitu. Oke, contohnya mungkin yang membuatnya sudah selesai, nanti ada notifikasi berhasil, kemudian kita bisa lihat di dashboardnya ada kegiatan yang udah selesai gitu. Nah, mungkin kalau misalnya mau nambahin kegiatan lewat Gantt juga bisa. Jadi kita bisa langsung ke tanggalnya, misalnya di preparing ini yang tadi belum ditambahkan. Maaf, ini kayaknya belum muncul. Di sininya sudah dibuat ya.
Oh ini, karena mungkin belum ditambahkan tanggalnya, jadi kita bisa menambahkan kegiatan dari Gantt chart ini misalnya, kemudian setelah preparing itu ada planning. Planning ini misalnya selanjutnya di tanggal 8 Juli itu ada spesifikasi requirement. Nah, ini bisa langsung assign juga siapa yang mengerjakan, kemudian tenggatnya, deskripsi. Udah. Paling itu aja sih Bu yang udah saya coba di aplikasi Asana ini. Setahu saya cuman sebatas monitoring aja kayak gitu. Jadi misalnya menambahkan kegiatan, kemudian assign, kemudian orang yang desainnya mungkin dapat notifikasi kalau misalnya kerjaan itu desain ke kita, jadi kita bisa memonitor secara mandiri gitu, nggak harus akses ke proyeknya, tapi di tugas saya langsung dapat. Dan ini bisa dilihat dalam bentuk daftar, kemudian papan, sama dalam bentuk kalender juga. Kalau misalnya di desain atau di teks biasanya nanti masuk juga ke kotak masuk. Kalau misalnya ada keterlambatan juga, nanti ada informasi kalau misalnya kerjaan ini belum selesai gitu, udah tenggat, biasanya gitu. Kalau misalnya untuk critical path atau fitur-fitur lain yang kayak di aplikasi sebelumnya yang dipresentasikan sama Kang Reza, itu belum selengkap itu sih, kalau sejauh ini yang saya explore. Ya. Gitu, Bu. Baik. Terima kasih Reza. Dari temannya ada yang mau menambahkan, teman satu kelompok? Silakan. Dari saya mungkin Ya, tampilan share screen-nya boleh dari Teh Reja aja. Boleh. Mungkin dari saya dari tampilan aplikasi ini UI-nya bagus ya. Boleh di tampilan home-nya Teh. Yang home ini. Iya, itu. Nah, di sini kan ada tentang tugas saja, project, boleh ke bawahnya. Ada people management-nya gitu. Kemudian dari bawah itu ada my text atau tugas saya. Situ terdapat list, boards, kalender sama filenya gitu. Tugas saya Teh. Yang ini. Nah itu. Kemudian ada notifikasi atau inbox ke dalam itunya gitu, activity sama archive-nya gitu. Kemudian di bawahnya ada insight, portfolio, sama goals-nya gitu. Kemudian dari project ini kita membuat aplikasi travel umroh yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Reja. Kemudian dari aplikasi Asana ini mungkin banyak kekurangannya mungkin ya. Kalau dari segi saya ada dari dari kelompok lain ada milestone-nya gitu. Milestone-nya tuh lebih kompleks gitu. Kemudian ada critical pathing-nya juga di aplikasi ini masih belum dieksplor lebih jauh lagi gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Iya, paling izin menambahkan juga Bu. Jadi kalau misalnya yang tadi kan yang per proyek, jadi dashboardnya bisa menampilkan per proyek juga. Nah kalau misalnya yang di sini, yang pelaporan ini, dashboardnya itu untuk keseluruhan kerjaan yang diassign ke saya gitu. Misalnya kan tadi ada 2 proyek yang tahap 1 sama tahap 2. Ini bisa diakumulasi, ditampilin gitu summary
dashboard-nya sama si asananya dari yang menu laporan ini. Kalau misalnya yang tadi itu per proyek, kalau ini keseluruhan proyek, jadi bisa jadi tugasnya jadi lebih banyak karena gabungan dari beberapa proyek yang saya gitu paling. Saya juga sebenarnya ada nyoba aplikasi yang satu lagi yang Wrike, cuman karena yang tampilin tuh double sama list gitu. Bahkan di sini nggak ada yang dalam bentuk Gantt chart-nya. Kemudian kan di sini karena fiturnya terbatas, jadi untuk dashboard pun harus yang berbayar gitu. Kalau misalnya yang biasa tuh belum dapat. Cuman di sini mungkin kelebihannya bisa di filter gitu yang ditampilinnya, misalnya berdasarkan yang di-assign, berdasarkan status, start date atau due date, berdasarkan create date sama duration, paling gitu sih. Kurang lebih sama, cuman nampilin aja, kemudian sama report. Jadi monitornya hanya sebatas itu. Ya, baik, terima kasih Reza dan Angga. Jadi Reza sudah mencoba 2 aplikasi ya, hanya yang satunya lagi lebih sederhana. Nah, mungkin yang bersantai apa namanya, Asana ya? Ya Bu, yang pertama Ya, Bu, Asana. Itu mungkin bisa di-explore untuk PAN, untuk critical path ya. Kemudian juga titik-titik kritis. Kalau critical path, kalau critical path kan jalurnya ya. Kalau titik-titik kritis itu berarti activity-activity yang kita memang nggak boleh dia itu bergeser kan, atau floatingnya 0. Kemudian juga kita juga melihat di aplikasi itu bagaimana kita membuat early start, early finish, late start, late finish, yang itu ya diekspor lagi ya Reza ya untuk pekan depan ya. Terima kasih, aplaus dulu ya buat kelompok Reza. Selain Angga lagi nggak yang hadir nggak untuk menambahkan dari kelompoknya? Ada Kang Redi. Ada Redi, silakan. Teh siapa kan? Supaya ada nilainya ya. Kan kerja kelompok. Teh Eka, Bu. Ya silakan Redi sama Eka, mangga. Jadi tadi sama Reza juga sampaikan sama dengan kelompok sebelumnya bahwa di situ ada template ya. Template itu mungkin memudahkan, akan memudahkan pemula yang akan menggunakan tentu saja dengan proses bisnis serupa ya. Misalnya tadi ada IT dan yang lain-lainnya, nanti tinggal ditambah atau dikurangi gitu ya Reza ya. Untuk template ya, seperti itu ya pemanfaatannya, betul nggak? Iya Bu, betul. Betul Ibu. Kalau untuk tadi yang kelompok sebelumnya itu kan ada masa untuk free itu 2 minggu, 2 pekan. Nah, kalau di sini masa free-nya berapa lama? Kalau yang Asana 2 minggu gitu kalau nggak salah. Soalnya ini trial saya tinggal 2 hari lagi. Oh baik, sama berarti ya 2 pekan ya. Kalau di yang Reza itu kan tadi semua fiturnya dibuka. Kalau ini ada beberapa yang di-lock berarti ya kalau kita pakai free ya? Iya Bu. Yang di-lock. Ya, baik, terima kasih ya. Ya silakan, kalau tidak akan ada yang ditambahkan nggak ini? Kalau nggak dikasih kesempatan untuk kelompok. Ya Reza, silakan Reza, kalau ada yang bertanyakan ya boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya sama ya, cuma beda di tengah doang ya. Saya Y. Iya, mungkin Reza. Ya, saya bukan ternyata. Berarti nama panggilannya apa tuh biar nggak riuh, tapi dia 1 kali pertemuan lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Saya bisa dipanggil Reza ya, kalau di channel YouTube. Reza. Jadi iya nanti kadang kan. Ya silakan. Siap Bu. Aduh, punten ya. Terima kasih Bu. Hampir pakai bahasa Sunda ya. Terima kasih ke Bu Sri atas kesempatannya, juga ke teman-teman, juga ke tim kelompok Kak Teh Reza ya. Untuk kesempatan bertanyanya. Di sini saya sih tadi saya udah nyiapin catatan ada 3 pertanyaan, namun untuk 2 pertanyaannya sudah dijawab langsung ya, udah dijelasin, alhamdulillah sudah paham. Kemudian yang ini mengenai input template based spreadsheet ya, apakah Tereja udah explore juga ya bagaimana
template-nya misalkan bisa dari CSV kah, atau dari XLXS, atau mungkin dari Google Spreadsheet ya. Terus pemformatannya juga kan namanya kita import ya dari aplikasi third party ya, atau aplikasi lain. Tentunya kan ada header-header yang harus disesuaikan ya Tereza ya. Nah itu apakah ada juga pengaturan seperti itu, atau memang atau bisa ya seperti apalah formatnya seperti itu ya. Namun kalau secara sekilas untuk Asana ini sendiri, saya pernah review juga ini sih sebenarnya, pernah saya coba review, itu memang cukup bagus ya, terutama dia menyediakan bahasa yang memang khusus bahasa Indonesia ada ya Tereza ya. Kalau yang saya punya dan tim punya itu tidak ada bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau yang nggak bisa bahasa Inggris ya agak kerepotan ya sebenarnya. Nah jadi nggak ada bahasa Indonesianya. Kalau yang Tereza kan enak yang Asana ada bahasa Indonesianya. Dan seingat saya sih kalau yang Asana itu memang recommended ya kalau buat yang aktivitasnya sifatnya mini project gitu ya. Seingat saya sih. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih Tereza dan Bu Sri dan teman-teman ya atas kesempatannya. Baik, sepertinya kan saya juga baru nyoba ya ini, baru mau nyoba. Belum nyoba dari sebelumnya. Kayaknya sih CSV, cuman untuk format kolom atau data yang bisa di-upload-nya itu kurang tahu sih. Soalnya belum ada contohnya gitu di sininya. Boleh mungkin nanti dieksplor ya Tereza ya. Karena saya juga kebetulan lagi paling butuh gitu ini dieksplor. aplikasi platform manajemen yang bisa diimport by Excel, karena kalau atasan saya itu sebenarnya anti kemajuan digital ya, karena mungkin ya jadul ya. Jadi kadang-kadang harus ke Excel-nya, harus kalau saya kan sama tim udah pakai yang digitalnya ya, lebih enak untuk monitoring project gitu sih Tereza. Makasih ya Tereza. Ya, siap. Paling tambahan kalau dari kelompok saya, kelompok 3 dari Tereza ya. Untuk importnya mungkin dalam format CSV atau TSV sih Kang. Bisa ya pakai CSV ya. Cuman headernya harus Iya. disesuaikan berarti ya Kang ya. Iya, mungkin itunya lebih apa ya? Importnya lebih kompleks sih, lebih agak susah lagi sih. Di Asana sendiri ada tutorialnya mungkin ya untuk proses percobaannya ya. Ini Mungkin kebetulan ada sih, saya Kang. lagi search tutorialnya, cuman ini kayaknya aksesnya dari mana ya? Kan katanya kayaknya ada template nih, template yang bisa ditiru untuk upload filenya. Export file, di sini ada export file, di sini juga ada export Excel. Cuman ketika saya coba di sini enggak ada pilihan export. Ya, bisa dieksplor nanti sepertinya ya. Karena pasti ada tombol hiding itu tersembunyi gitu. Iya, sepertinya tersembunyi. Seperti itu. Ya, kalau yang write yang tadi yang write itu agak jelimet ya, bahasanya juga bahasa Inggris ya itu ya. Iya betul. Ya makanya ya benar sih ya, Asana memang rekomendasi sih kalau di YouTube di YouTube ya di channel YouTube orang lain juga kalau saya review itu memang lebih direkomendasikan Asana sih. Seperti itu sih kalau buat orang kita ya, orang Indonesia. Ya untuk orang awam bahasa Inggrisnya kurang dimengerti gitu Kang. Iya betul Kang Angga ya. Iya, terima kasih tadi sudah dijelaskan. Mungkin cukup penjelasannya, Riz? Cukup Bu, cukup Bu. Alhamdulillah dimengerti. Nanti saya coba explore sendiri juga sih. Template-nya ya. Jadi artinya tadi untuk project-project yang memang mini project ini recommended berarti ya Asana ini ya untuk berlatih. Nah mungkin dari sisi harga. Halo, gimana Bu? Ke-mute sepertinya. Dari harganya mungkin ya tadi saya tambahkan dari Bu Sri ya. Nanyain harga. Plans buat bayarnya ya. Seginian sih paling. Untuk bisa beberapa perbedaan fitur. Boleh kan biasanya ada yang bulanan, ada yang tahunan ya. Kalau yang di kayak penelitian
Itu. Yang tahunan itu annually itu lebih persen ya. Kalau buat bulanan itu ya lebih. Tapi kalau lihat harganya sih lebih murah free camp ya. Kita termasuknya per bulan. Ini per tahunnya segini, tapi bayar bulan. Lumayan ya, 10.000 kali kurs sekarang 14.000 berarti sekitar 150 ribuan ya per bulan ya. Yep. Free game sih, cuman memang bahasanya bahasa Inggris. Oh ya, Ibu bertanya tapi di mute ya, jadi Anda nggak tahu pertanyaan Ibu. Kalau yang ini yang Asana itu ada usernya nggak, maksimal usernya nggak per bulannya itu? Maksudnya per proyeknya ya, Bu? Maksimal pengguna nggak, dengan harga segitu dia dibatasin nggak penggunanya orang? Mungkin yang terlibat ya, user terlibat yang terlibat kan, berapa akun gitu ya, kayak berapa PIC gitu kan. Kan kita kalau punya project berarti kan ada PIC yang ditambahkan nih, bisa ngaksesnya ya. Yang bisa ngakses ke aplikasi itu dibatasin nggak? Saya belum ekspor lagi sih, Bu. Belum nanti tahu. boleh diekspor ya. Ya. Sama yang free camp juga diekspor ya. Kalau nggak salah di awal itu ya udah pernah disampaikan ya. Sudah Bu, jadi kalau yang free camp itu akunnya langsung tidak terbatas ya Bu ya, seperti itu ya. Tidak terbatas ya. Ya, jadi mereka itu jual storage sepertinya. Kalau yang dijual itu storage-nya ya, cloud base-nya. Iya. Makanya tadi dia di paket itu ya. Jadi dia yang berapa storage-nya itu juga dibatas waktu, tapi fitur bisa semua diakses. Kemudian yang berbayar unlimited, tapi tetap lagi kan balik lagi ke storage ya. Dia mainnya di storage berarti ya. Ya. Tapi kalau pengen nyaman ya tetap yang berbayar seperti ya Bu ya. Iya. Pasti nyaman gitu. Kalau kita mau serius ya mengelola project ya. Dan ini dikira ya, sekarang banyak yang namanya itu asisten pribadi. Jadi office assistant online gitu ya. Beberapa juga sudah ada yang bisa apply juga ke luar negeri. Jadi sebetulnya kesempatan kerja juga bagi yang sekarang mungkin sedang belum menemukan pekerjaan ya. Jadi mereka itu menjadi asisten untuk pengelolaan proyek ya. Kalau tadi Reza bilang itu mendokumentasi Reza ya. Kalau di perusahaan ya. Jadi ini sah dan memang juga kedepannya juga memang banyak dicari ya. Terutama tadi untuk perusahaan-perusahaan startup ya yang memang mereka pasti butuh banyak dampingan ketika dalam pengelolaan proyek ya. Dan bahkan nih satu penulis Ibu itu dia kerjanya di Pertamina di bagian divisi bikin kerja jarak jauh gitu ya. Jadi memang kerja tim jarak jauh itu kan ada seninya ya, beda dengan kita kerja terus kita ketemu di satu kantor gitu kan. Nah, ini kan pasti perlu seni untuk mengelolanya, termasuk adalah kehadiran tidaknya juga peran banyak ya di era yang bisa mulai WFA from anywhere, bukan work from home lagi. Mungkin dia kerjanya bisa di kafe, bisa dia kerjanya juga sambil workstation ya, sambil sambil juga liburan dan sebagainya. Jadi artinya kehadiran aplikasi ini sebetulnya tadi worth it juga ya, kalau dia misalnya mengeluarkan uang sekian ratus ribu per bulan daripada dia sewa gedung dan harus
membayar maintenance gedung itu atau memberikan tadi biaya makan karyawan misalnya gitu ya, kayak gitu. Jadi ini juga sebetulnya kedepannya akan menjadi personal asisten gitu ya, orang-orang yang asisten manajer yang dia membantu untuk mengelola proyek ya, mengawasi proyek ya, mengingatkan tenggat waktu ya proyek yang sedang dikelola ya, startup ya. Ini juga pasti akan banyak butuh bantuan orang yang memiliki skill ini. Baik, terima kasih untuk 2 kelompok disertasi. Dan terasa waktunya sudah habis. Close dulu 2 kelompok. Nah, kelompok lainnya itu di pekan yang akan datang kita pertemuan terakhir. Dan pekan kemarin sebetulnya ada tugas, tapi belum Ibu sempat tugas. Jadi tugasnya itu adalah menjawab ya latihan soal yang akan Ibu kirim. Itu sebagai sarana Anda berlatih untuk nanti menghadapi UAS gitu ya. Jadi nanti silakan dikerjakan, soalnya Ibu kirimkan ke grup, kemudian nanti deadline pengerjaannya sampai dengan hari Minggu pekan depan. Jadi punya waktu 1 minggu untuk mengerjakannya sambil nanti menuntaskan tugas video ya. Video dan tugas untuk mencoba atau mengeksplor bagian-bagian yang perlu Anda eksplor itu terutama di tadi bagaimana Anda memahami istilah-istilah yang pernah Anda dapatkan di secara teori ya. Baik, untuk pertemuan ini Ibu absen dulu ya, takut terlewat absen sebentar. Ibu absen dulu di sini. Aldi ada nggak Aldi? Aldi tidak ada, Angga ada? Angga ada tadi ya? Ada Ibu. Ya Bu. Anggita ada tadi ya? Ada buat yang kita lagi di jalan tadi Bu. Ya. Denny ada Denny? Denny nggak ada. Eka ada ya? Eka ada. Eka ada nggak, Eka? Eka tidak ada Eka? Kalau Jam-jam saya cek ini tidak ada ya Bu ya? Tidak ada ya? Jam-jam ada ya tadi ya? Jam-jam ada. Habib ada Habib? Habib tidak ada. Royhan ada nggak? Hadir Bu. Hadir ada. Nova ada? Noval tidak ada. Oktama tidak ada. Prabu tidak ada. Prabu ada Bu. Prabu ada Bu. Prabu ready ada ya? Iya Bu, Ada. ready ada Bu. Vero tidak. Restu ada Restu? Restu Juwanto tidak ada. Restu tidak ada. Reza ada. Rianti ada? Rianti tidak ada. Rizky ada. Sirga ada. Zakaria ada nggak? Tidak ada. Ada Ibu ya. Baik ya. Jadi sisanya nanti siap-siap presentasi pekan depan. Sekali lagi Bu. terima kasih untuk Yang Eka ada ikannya Bu ya. Saya kirain namanya Eka ya Wulansari Eka ya itu hadir ya, Bu. kalau nggak salah ada bentar tadi. Kalau nggak salah udah Ibu ini kan ntar dulu ya, Ibu cek dulu. Sebentar ketutup absennya. Eka. Eka Wulansari. Oh ada, masih ada hadir? Ada sih Bu kalau lihat. Ya, ada lagi yang tanya. Oh, tidak ada Ibu akhiri pertemuan hari ini. Jadi nanti UASnya itu pakai kuisis juga, diambil dari latihan-latihan soal yang Ibu berikan. Jadi silakan dipelajari dan dikerjakan, dikirimkan nanti untuk memenuhi tugas ini ya, tugas tugas pertemuan ke 12 ya, pekan lalu ya. Ada yang bertanya nggak ya? Silakan Reza. Apa Reza? Tanya apa Reza? Bu sedikit aja mungkin ya sebelum diakhiri mau bertanya nanti ketika videonya well done Bu sudah selesai Ya. itu dikirimkan melalui apa Bu? Apa bisa melalui Google Drive nanti dikirimkan link Google Drive nanti atau dibuatkan siap. di Google Drive satu kelas ya. Terus maksimal filenya berapa mega ya? Kalau boleh. Termasuk tugas-tugas kemarin. Di-uploadnya mah di YouTube aja, Reis. Ibu mah dapat linknya aja ya. Biar di YouTube aja ya? Oh, boleh. Biar Ibu. Saya private aja di YouTube-nya Bu ya. Iya, private aja ya. Siap Bu, makasih banyak Bu. Iya. Yang lain ada yang tanyakan nggak?
Baik, kalau ada yang ditanyakan, silakan dilanjutkan tugas-tugasnya yang belum ya, dan siapkan presentasi pekan depan dan Ibu kirimkan latihan soal untuk persiapan UAS ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak warahmatullahi Bu Sri. wabarakatuh. Izin Ya, Terima kasih, Bu. ya, sama-sama. Izin Dev ya, izin end meeting ya.